Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada kali ini bisa berjumpa lagi dengan saya. Mudah-mudahan hidup kita semakin lama semakin berbahagia. Pemirsa yang saya hormati, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar dan menggunakan istilah baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Dan dalam kehidupan berkeluarga kita, secara istilah kita sering menggunakan istilah rumah tangga. Artinya apa? Artinya kita di dalam membangun keluarga yang bahagia, yang menjadi baiti jannati tadi, itu betul-betul menggunakan tangga. Ada proses naik, proses bertahap, meningkat menuju rumah tangga yang kita cita-citakan tadi. Ada yang dalam proses itu baru 1-2 tangga kemudian jatuh. Ada yang terus naik menuju keluarga yang diidam-idamkan, keluarga yang bahagia. Nah, salah satu unsur kebahagiaan keluarga itu menurut Rasulullah SAW adalah rumah. Rasulullah bersabda, 4 kunci kebahagiaan hidup manusia adalah al-maskanul wasi, wal jarus solih, wal mar'atus solihah, wal markabul hani. Yang pertama adalah rumah yang luas, tempat tinggal yang luas. Kemudian yang kedua, tetangga yang baik. Yang ketiga, istri yang solihah. Dan yang keempat adalah kendaraan yang nyaman. Nah, itulah yang penting kita cermati bersama-sama. Kalau kita memiliki 4 perkara itu, maka kita akan meraih hidup yang bahagia. Yang pertama adalah rumah yang luas. Nah, tentu rumah yang luas ini bukan ukuran fisiknya, bukan berapa meter persegi, tetapi suasananya. Jadi lebih penting daripada luas secara fisik adalah luas dadanya, lapang dadanya. Nah, meskipun rumahnya itu tidak begitu luas, tetapi kalau kelapang dadaan ini dimiliki oleh seluruh penghuni rumah, itulah yang dimaksud dengan luas rumahnya. Sebab kalau ukurannya itu adalah ukuran fisik, tentu Nabi Muhammad tidak berbahagia, karena luas fisik tempat tinggal Rasulullah itu sangat sempit jika dibandingkan dengan rumah-rumah orang pada zaman sekarang. Nah, sehingga yang dimaksud dengan luas rumahnya adalah luas suasananya. Dan suasana yang luas itu ditentukan oleh sikap lapang dada. Kalau istilah Jawa itu jembar dadane dawa ususe. Nah, itulah yang akan menyebabkan rumah kita menjadi luas. Kemudian yang kedua, tetangga yang baik. Nah, tentu untuk menjadi tetangga yang baik, untuk memiliki tetangga yang baik, itu juga kita harus menjadi teladan dalam menjadi tetangga yang baik. Kemudian yang ketiga adalah istri yang solihah, istri yang baik untuk anak dan suaminya. Kemudian yang keempat, kendaraan yang baik, kendaraan yang nyaman. Nah, kalau kendaraan yang nyaman itu tentu bukan jenis kendaraannya apa, tetapi juga suasananya. Nah, saudara sekalian yang berbahagia, dari 4 perkara itu, dalam kaitan dengan rumah tangga, tentu keberadaan rumah itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Jadi saudara sekalian yang berbahagia, rumah itu bagi anak merupakan tempat pendidikan yang pertama. Jadi sebelum anak itu memperoleh pendidikan dari mana-mana, baik yang formal maupun non formal, itu rumah
di keluarga itu menjadi tempat pertama untuk anak meraih pendidikan, sehingga nanti dengan pergaulan yang bagus di rumah, maka anak akan memperoleh pelajaran yang berharga untuk hidup bermasyarakat, hidup bersama dengan orang lain di dunianya. Nah, dengan kedua orang tua sebagai guru terbaiknya, nah, maka disinilah orang tua mempunyai peran yang sangat penting di dalam mendidik anak-anaknya. Pendidikan yang pertama itu dari rumah itu, dan orang tua, ayah dan ibu itu menjadi guru utamanya. Maka orang tua harus menjadi pendidik yang baik di dalam rumah tangga itu. Nah, pendidikan yang baik dari orang tua kepada anak-anaknya itu yang terbaik adalah dengan keteladanan. Sebab tanpa keteladanan itu akan sangat susah. Karena apa? Sangat berbeda dengan peran guru di sekolah. Kalau guru di sekolah itu anak didik hanya mengetahui keadaan sang guru itu ketika di sekolah. Tetapi orang tua sebagai guru itu bagi anak-anaknya, anak-anak itu tahu keadaan yang sesungguhnya dari Pak Guru dan Bu Guru yang bernama ayah dan ibu itu. Jadi sangat tahu detailnya. Nah, sehingga peran penting dalam pendidikan anak di keluarga itu adalah keteladanan. Keteladanan semaksimal mungkin diterapkan dalam kehidupan keluarga. Karena anak tahu 24 jam tekliwer kedua orang tuanya itu. Sehingga kalau hanya nasihat dengan lisan itu tidak banyak bermakna. Yang lebih bermakna adalah keteladanan dari orang tua itu. Nah, itu peran rumah yang pertama sebagai tempat pendidikan anak yang pertama dan utama. Sedangkan orang tua dalam hal ini berperan sebagai guru utamanya atau pendidik utamanya. Nah, kemudian yang kedua, rumah itu bagi orang tua adalah sebagai laboratorium untuk melatih sikap mental yang benar dalam memahami hubungan antar manusia. Jadi manfaat pendidikan di rumah itu bukan hanya bagi anak-anaknya, tetapi bagi orang tua juga sebagai tempat latihan yang utama dan murni, jernih, karena tulus, karena tidak dilihat oleh orang lain, dalam ruang lingkup yang sangat terbatas. Nah, maka jangan mengabaikan keadaan di rumah itu, karena rumah sekali lagi bagi orang tua juga menjadi laboratorium pendidikan sikap mental, bagaimana orang tua itu berhubungan dengan sesama manusia. Kemudian yang ketiga, bagi seorang pemimpin apapun, itu rumah merupakan tempat leadership training. Latihan kepemimpinan yang sejati itu berada di rumah. Dengan asumsi bahwa tidak mungkin seseorang itu bisa memimpin masyarakat kalau tidak bisa memimpin rumah tangganya sendiri. Jadi sangat sulit dibayangkan seorang pemimpin sukses kok berasal dari rumah tangga yang gagal, dari keluarga yang gagal. Nah, maka bagi seorang pemimpin apapun, pemimpin masyarakat, pemimpin organisasi, pemimpin agama, apalagi pemimpin negara, itu keberadaan rumah tangganya menjadi sangat penting. Sekali lagi, sulit dibayangkan seorang pemimpin sukses yang sesungguhnya adalah gagal di dalam memimpin rumah tangganya. Jadi maka kelak di kemudian hari, jika memang menghendaki seorang pemimpin, penting untuk meneliti bagaimana keadaan rumah tangganya. Jika memimpin rumah tangga saja gagal, maka sulit diharapkan bisa memimpin dalam jangkauan yang lebih besar. Nah, saudara sekalian yang berbahagia, kembali kepada rumah kita tadi. Jadi rumah sangat penting untuk pendidikan.
Tidak hanya bagi anak, orang tua, tetapi juga pendidikan bagi pemimpin itu. Nah, saudara yang berbahagia, nah fondasi agama di dalam membentuk baiti jannati tadi, rumahku adalah surgaku, menjadi kunci yang paling utama. Maka bersama seorang ibu, sang ayah bau-membau membangun tiang pancang moral dan dinding-dinding kompetensi bagi anak-anaknya. Jadi kebersamaan antara kedua orang tua di dalam rumah tangga itu, baik bapak maupun ibu, ayah atau ibu, itu untuk membangun dasar-dasar moral yang ditanamkan kepada anak-anaknya, termasuk kompetensi apa yang penting dikembangkan oleh anak-anaknya, itu dibangun, dididik, diarahkan oleh kedua orang tuanya. Jadi orang tua itu bekerja sama, yang kadang-kadang untuk membangun kerjasama antara ayah dan ibu dalam mendidik anak itu juga sangat bermacam-macam, sangat bermacam-macam variasinya, ya, romantikanya. Jadi kadang-kadang perlu berdiskusi yang panjang antara kedua orang tua dalam mendidik anak yang sama. Jadi dengan sikap mental dari orang tua yang memahami dan sanggup bekerja sama ini, insya Allah dasar-dasar moral dan bangunan kompetensi anak yang diharapkan itu akan terbentuk dengan baik, sehingga anak-anak nanti akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam masyarakat. Maka hal yang terbesar yang dapat diperbuat sang ayah bagi anak-anaknya adalah mengasihi ibunya atau mengasihi istrinya. Sedangkan yang terbesar bisa diperbuat oleh seorang ibu bagi anak-anaknya adalah dengan mengasihi sang ayah. Nah, insya Allah dengan cara demikian, ayah mengasihi ibu itu akan sangat menentukan pendidikan anak di rumah itu. Juga ibu mengasihi ayah atau sangat sayang kepada ayah, maka akan sangat berperan di dalam membentuk kepribadian anak. Nah, dengan demikian saya mengajak kepada pemirsa yang berbahagia, marilah jangan kita abaikan keadaan di rumah kita. Dengan cara yang saya sampaikan tadi, orang ayah mengasihi ibu untuk pendidikan anaknya, ibu mengasihi ayah untuk pendidikan anaknya, insya Allah akan tercipta suasana rumah yang luas. Dan rumah yang luas itu ditentukan oleh sikap ramah dan lapang dada, sehingga akan terbentuk baiti jannati, rumahku adalah surgaku, insya Allah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.